Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kabar baik. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Seminar Manajemen SDM, di mana pada materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah terkait dengan bab 4, yaitu deskripsi data dan menyusun hipotesis. Di mana di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan bab 1, kemudian bab 2, dan bab 3. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan bab 4 ini. Apa saja di bab 4 ini? Kalau kita melihat dari sistematika penulisannya, di dalam bab 4 ini ada beberapa analisa yang nanti akan kita bahas ataupun akan kita jelaskan terkait dengan apa saja di dalam isi yang ada di dalam bab 4 ini. Yang pertama, nanti kita akan berbicara masalah deskripsi data. Kemudian yang keduanya adalah pengujian persyaratan analisis data. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Dan keempat, pembahasan hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah keterbatasan penelitian. Baik, pada poin yang pertama, yaitu kita akan mendeskripsikan data. Apa sih deskripsi data itu? Artinya kita harus mendeskripsikan seluruh data yang kita dapatkan, baik yang kita ambil dari responden ataupun data yang kita dapatkan dari tempat penelitian ataupun dari objek penelitian di mana kita melakukan penelitian tersebut. Di dalam deskripsi data ini, untuk data kuantitatif khususnya yang menggunakan data primer, artinya Anda mendeskripsikan data ini berdasarkan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang telah Anda sebarkan nanti Anda ambil lagi dan kemudian Anda masukkan dalam program Excel sheet dan kemudian Anda olah dan kemudian dideskripsikan data-data tersebut. Hasilnya seperti apa? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh deskripsi data. Yang pertama, langkahnya adalah mungkin Anda sudah menyebarkan yang namanya kuesioner. Di dalam kuesioner ini ada beberapa data yang diminta oleh peneliti. Ini sebagai contoh saja, mungkin bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman semuanya dalam membuat kuesioner. Kalaupun memang belum membuat kuesioner, mungkin bisa dikembangkan lagi, tetapi kalau misalkan yang sudah, mungkin hanya tinggal meng-create lagi ataupun menambahkan lagi kalau memang itu data itu kuesioner itu belum disebarkan. Di data awal di kuesioner penelitian, ini kita masih mengambil contoh dengan kasus yang sama ya, dengan judul pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi di PT Senama Serang. Ini yang diminta oleh peneliti. Yang diminta oleh peneliti adalah identitasnya adalah 1, nama, jenis kelamin, pendidikan. Hanya ada 3 saja. Mungkin nanti yang akan kita bahas, yang nanti kita akan deskripsikan nanti hanya jenis kelamin, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuannya. Kemudian dari sisi pendidikan, berapa orang yang pendidikannya dari tingkat, mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA, S1, S2, atau mungkin bahkan S3 jika ada. Nanti dideskripsikan juga di sini. Seperti apa nanti kita mendeskripsikannya, nanti kita lihat di penjelasannya. Dan setelah itu nanti kita juga menyebarkan kuesioner. Menyebarkan kuesioner berkaitan dengan pernyataan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan variabel dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur. Ini contoh dari komitmen organisasi. Dari komitmen organisasi ini, di sini contoh satu saja. Kita memberikan contoh pernyataan dari variabel komitmen organisasi. Di mana variabel komitmen organisasi ini ada indikator yang diukurnya adalah afektif. Kemudian continuous commitment, normatif commitment. Ini ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur
si komitmen organisasi ini. Kemudian setelah disebarkan kuesioner ini, nanti kita akan dapatkan data-datanya. Data-datanya kita dapatkan dari responden tentunya. Setelah data ini kita dapatkan, kita buat dalam Excel sheet. Nah, data yang kita sudah dapatkan dari responden tersebut, nanti kita buat di dalam program Excel sheet seperti ini, dibuat satu-satu. Ya, kita masukkan dalam program Excel sheet seperti ini, sesuai dengan variabel, dan kemudian di sini adalah indikator-indikatornya, dan ini adalah instrumen penelitian ataupun instrumen ataupun pernyataan ataupun pertanyaan yang dibuat untuk mengukur indikator tersebut. Oke, ini instrumen pertanyaannya ya, Y1, Y2. Komitmen afektif itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama Y1, Y2, Y3, kemudian ada komitmen berkesinambungan, ada 3 pertanyaan juga, kemudian komitmen normatif ada 3 juga. Ini contoh salah satu data yang sudah kita himpun dari responden, gitu ya. Di sini ada 3, artinya mungkin kita sudah tahu itu artinya sedang, dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Nanti angka-angka yang ada di sini, ini adalah datanya, kalau kita katakan ini adalah data ordinal. Jika nanti Anda akan akan mengeksekusi ataupun akan mengolah data ini dengan menggunakan SPSS ataupun dengan alat-alat yang lainnya, bisa saja. Kalau dengan menggunakan SPSS, mungkin data ini karena masih berbentuk ordinal harus ditransformasi dulu. Ditransformasi, mungkin saya sudah memberikan tutorialnya di pertemuan kemarin ya, di pertemuan yang ke-9 kemarin itu sudah saya berikan tutorialnya seperti apa, bagaimana cara mentransformasi data ini dari data ordinal menjadi data interval. Ya, ini semuanya data-data ordinal semuanya nih. Oke, kita lanjut ke deskripsi data. Langsung kita contoh ke pembahasan. Apa saja yang harus ada di dalam pembahasan ini? Di dalam deskripsi, di dalam bab 4 ini, dalam hasil penelitian dan pembahasan ini, di bagian deskripsi data. Di bagian deskripsi data kita harus membuat ataupun mendeskripsikan karakteristik data responden. Yang tadi kita minta itu ada 2. Ya, pertama adalah dari jenis kelamin dan juga pendidikan. Di sini kita membuat data itu karena di sini ada data sampel yang diambilnya ada 40 orang. Pastikan jumlah datanya juga harus ada 40 ataupun sampelnya harus 40 orang juga di sini ya. Kemudian kita di sini sebutkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Laki-lakinya berapa, kemudian perempuannya berapa, persentasenya berapa. Kemudian yang perempuan itu ada 13 orang, persentasenya 32,5. Jadi totalnya 100% dari 40 sampel ini. Harus 100% ya. Ini harus sesuai nih. Kalau misalkan sampelnya ada 40, di sininya juga harus 40. Jangan sampai nanti sampelnya 40 ternyata pas begitu di dalam deskripsi datanya hanya ada 38 atau mungkin lebih daripada itu. Itu yang tidak sesuai. Nanti dipertanyakan juga tuh, ini kenapa datanya berbeda. Kemudian yang keduanya nanti kita deskripsikan dari hasil dari data yang ada ini, kita deskripsikan, contoh deskripsinya seperti ini. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden pada saat dilaksanakan survei, jumlah laki-laki sebanyak 67,5% dan jumlah perempuan sebanyak 32,5%. Jadi yang kita buat adalah persentasenya saja di sini, tidak perlu jumlahnya ataupun frekuensinya berapa, ininya berapa, nggak perlu. Yang kita sebutkan di sini adalah cukup persentasenya saja. Oke. Kemudian yang pendidikan juga sama. Kalau misalkan di sana ada pendidikan dari tingkat pendidikannya dari yang terendah sampai yang tertinggi, nanti dideskripsikan juga sama, ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada distribusi data. Kalau yang tadi adalah deskripsi terkait dengan responden, ya. Kalau tadi deskripsi data terkait dengan responden, kalau sekarang deskripsi terkait data.
Jadi beda. Kalau yang tadi kita bicaranya responden, sekarang kita bicaranya data. Kalau misalkan bicaranya data, berarti hasil penyebaran kuesioner. Yang kita akan bahas adalah data yang kita dapatkan dari penyebaran kuesioner. Ini. Distribusi data komitmen organisasi. Ini adalah variabel Y. Kenapa saya masukkan variabel Y-nya di sini supaya untuk menjadi pengingat teman-teman dan juga yang lainnya juga bahwasanya bahwasanya variabel terikatnya ataupun variabel Y-nya adalah komitmen organisasi supaya paham. Kalaupun memang Anda tidak mau masukkan mencantumkan Y-nya ini itu tidak ada masalah. Kalaupun dicantumkan itu pun tidak ada masalah. Silakan saja. Kemudian di sini ada tanggapan responden terkait dengan komitmen organisasi. Di sini kita membuat di dalam distribusi data ini yang kita buat berdasarkan dimensi, ya, berdasarkan dimensinya. Kalau yang tadi kita bahas tanggapan responden di sini, tanggapan responden pada komitmen organisasi di sini untuk yang Y, ya. Di sini kita lihat jawabannya sebanyak dari total ini berdasarkan responden ini datanya sebanyak semuanya terkumpul ya, ada 40 responden, totalnya 360, total skornya sebanyak 1055. Persentasenya sampai 100%, jadi data ini tidak ada yang missing. Semuanya data ini lengkap. Berarti artinya seluruh kuesioner yang dibagikan oleh peneliti sebanyak 40 orang itu kembali sebanyak 40. Jadi tidak ada yang missing ataupun tidak ada data yang terlewatkan. Jadi semuanya kembali lagi, ya. Jadi ini nanti kita olah satu-satu. Dari kita deskripsikan satu-satu dulu. Contoh deskripsi datanya seperti ini. Dari berbagai tanggapan masing-masing pernyataan di atas, maka dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing responden sebagai berikut. Ada 4%. Ini kita lihat yang dari 4% yang bawah. Kita lihatnya yang langsung yang paling tinggi yang kita lihatnya. Ya, yang paling tinggi kita lihat di sini ada sebanyak 4% untuk yang ini ada yang salah nih, ada yang missing. 4% ini dari yang mana ini? 4%. Ini bukan. Jadi kita kalkulasikan, kita hitung dari persentase yang ada di sini. Ini harusnya 4% ya, bukan 7% ya, bukan 4%. Sorry, saya rubah ini. 7% responden menyatakan sangat baik, ya. Dari totalnya 14 pertanyaan itu yang merespon sebanyak 7%, dan kemudian 28%, ini 28% bukan 21%. Kemudian ada 42%. 42% responden menyatakan sedang, dan kemudian 23 responden menyatakan tidak baik, dan kemudian ada sebanyak 1%-nya lagi, 1% ini ya. Sorry, ini 1%. Yang penting di sini totalnya 100. Kita hitung nanti berapa totalnya. Ini 1% responden menyatakan sangat tidak baik. Artinya kita ambil angka rata-rata yang tertinggi dan terendah. Yang tertinggi kalau kita lihat di sini dalam di variabel ini yang menyatakan bahwasanya responden terkait dengan komitmen organisasi ini dengan kategorinya adalah sedang. Karena rata-rata yang didapatkan persentasenya sebesar 42%, sedangkan yang 1%-nya lagi adalah responden menyatakan sangat tidak baik. Artinya kategori di dalam variabel komitmen organisasi ini kategorinya adalah sedang. Ini pernyataan-pernyataannya, dan kemudian kita tentukan batas skor bawah dan batas skor atasnya. Di sini nanti kita
ukur dan kemudian kita buat scoringnya seperti ini. 14 jawaban yang menjawab sangat baik. 14 kali 5. 5 ini menunjukkan dari skala Likert ya, skalanya ini. 14 kali 5 70 ya. Kemudian 74 kali 4 berapa ini semuanya menunjukkan untuk menentukan berapa batas atasnya dan kemudian berapa batas bawahnya. Nanti kita buat range-nya seperti ini. Berdasarkan data tersebut, maka variabel komitmen organisasi sebesar batas bawahnya 1055 dan batas atasnya 1800 dikali 100, persentasenya 58,61%. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi secara kontinum itu adanya di sedang, angka di ataupun di kategori sedang. Ini untuk kontinumnya. Kemudian kita memberikan deskripsi juga di sini. Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 responden, maka hasil angka 1005 terletak pada daerah hasil penunjukan sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi yang ditunjukkan para karyawan adalah sedang. Ini deskripsi dari penyebaran data untuk komitmen organisasi. Kemudian bagaimana dengan statistik deskriptifnya? Statistik deskriptifnya kita pun harus memberikan deskripsinya. Statistik deskriptif ini kita dapatkan data ini dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Ya. Jadi nanti di akhir sesi nanti saya akan memberikan link di mana nanti Anda bisa mendownload semua materi-materi yang sudah saya siapkan. Untuk Anda download, Anda pelajari, Anda sesuaikan dengan data Anda, ikuti langkah-langkahnya. Ya. Saya akan memberikan contoh linknya dulu, nanti saya akan balik lagi ke sini. Di sini, di Akademia, saya sudah menyiapkan materi-materi tersebut untuk Anda gunakan sebagai referensi dalam mengolah data. Yang pertama, bagaimana jika Anda mengolah data itu dengan SPSS, nanti Anda silakan download saja materi-materinya di sini. Ini adalah dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint nanti Anda bisa download di sini semuanya. Bagaimana Anda melakukan jika Anda akan menganalisis data dengan MANOVA seperti apa? Ini tutorialnya, aturannya ataupun cara-caranya, tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan. Kemudian bagaimana Anda melakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji autokorelasi, uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, kemudian uji heterositas, validitas, reliabilitas, semuanya ada di sini. Nanti tinggal Anda pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda, nanti Anda download. Ini jika Anda menggunakan dengan program SPSS. Kemudian yang keduanya, jika Anda menggunakan Lisrel, silakan Anda download materinya di sini. Ya. Jika Anda menggunakan Smart PLS, nanti silakan Anda download di sini. Ini materi-materi ini sudah saya siapkan di Akademia. Nanti Anda cari saja Akademia Ade Fauji. Jadi di sini materi sudah saya siapkan semuanya, tinggal Anda download dan ikuti prosedurnya bagaimana cara mengolah data supaya data tersebut bisa disajikan sesuai dengan harapan dari peneliti itu sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi. Ataupun nanti Anda ada dua referensi. Mungkin Anda juga bisa masuk nanti ke channel YouTube saya. Di channel YouTube saya nanti akan saya upload juga terkait dengan materi-materi ini. Ini dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint tapi bentuknya PDF. Nanti di channel YouTube nanti adalah tutorialnya dalam bentuk video, bagaimana cara-cara yang efektif, efisien dalam mengolah data tersebut sehingga hasilnya sesuai dengan harapan Anda, gitu ya. Nanti kita akan upload juga di channel saya ini. Pastikan Anda subscribe juga di sini ya, di channel YouTube saya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk materinya. Setelah kita mendapatkan output dari SPSS, dari program SPSS itu,
yang berkaitan dengan deskriptif statistiknya. Yang diminta di dalam deskripsi statistik ini adalah satu, Anda nanti menjelaskan ataupun mendeskripsikan terkait dengan nilai-nilai mean, ya, kemudian nilai median, mode, variance, range, nilai minimum, nilai maksimumnya, nanti Anda jelaskan. Ini semuanya nanti ada outputnya di SPSS. Jadi nilai-nilai ini nanti Anda jelaskan, ya. Berapa nilai min-nya dari komitmen organisasi? Nanti Anda jelaskan. Nilai min dari komitmen organisasi sebesar 26,38. Artinya apa? Nanti dapat Anda jelaskan di sini. Ini contohnya dari deskriptif statistiknya. Dapat dilihat pada tabel di atas, hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa skor variabel komitmen organisasi berada pada interval 16 sampai dengan 43, sehingga rentangnya adalah 27. Sementara nilai rata-ratanya 26,38. Ini ya. Nanti Anda nilai medianya, kita lihat nilai mediannya 26,5 ya di sini. Jadi disesuaikan antara data yang ada di sini dengan deskripsi data harus sesuai. Di sini ada yang missing nih, ya. Jadi artinya Anda jelaskan data-data yang ada di sini dan disesuaikan dengan di deskripsi datanya. Oke. Kemudian di sini kita juga nanti lihat dari distribusi frekuensi data variabel komitmen organisasi. Distribusi variabel ini juga distribusi frekuensi ini juga didapatkannya datanya dari output SPSS. Nanti Anda bisa ambil dari sana, nanti Anda tinggal copy paste dan masukkan ke sini. Jadi dan kemudian di sini juga ada grafiknya. Grafik ini juga kita dapatkannya dari SPSS juga, dari program SPSS. Ini begitu Anda memasukkan data-data itu, nanti akan langsung secara otomatis semuanya akan keluar bersamaan. Deskripsi datanya dan kemudian frekuensinya dan juga grafiknya, ini secara bersamaan akan keluar dan harus Anda jelaskan juga dan Anda deskripsikan. Itu salah satu contoh terkait dengan deskripsi data. Dan kemudian untuk yang deskripsi data yang lainnya sama, ya. Di sini kan kita bicaranya ada komitmen organisasi dan kemudian ada lagi budaya kerja, yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Dideskripsikan sama seperti halnya komitmen organisasi. Seperti tadi, ya. Dan kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan setelah deskripsi data adalah pengujian persyaratan analisis data. Ini ya. Setelah kita mendeskripsikan data, yang langkah yang keduanya, mendeskripsikan data ini dari semua variabel. Kalau ada 3 variabel, berarti Anda deskripsikan ketiga-tiganya. Variabel Y, variabel X1, variabel X2. Kalau memang ada tambahan variabel X3-nya, berarti dideskripsikan oleh Anda semuanya. Kemudian langkah yang keduanya adalah pengujian persyaratan analisis data. Di dalam pengujian persyaratan analisis data ini, apa saja sih yang harus kita ketahui dan ataupun apa saja yang harus kita lakukan? Di sini di dalam pengujian persyaratan analisis data ini, kita harus melakukan beberapa analisis, karena kalau misalkan Anda menggunakan program SPSS, banyak sekali asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum Anda melakukan pengujian ke tahap selanjutnya. Yang pertama adalah Anda harus memastikan ada yang namanya uji asumsi klasik. Ya. Apa saja di dalam persyaratan uji asumsi klasik ini? Yang pertama ada uji normalitas. Ya, ada uji normalitas dan kemudian ada uji autokorelasi, kemudian ada uji multikolonialitas, dan kemudian yang terakhir adalah uji heteroskedasitas. Uji-uji ini semuanya kita lakukan dengan program SPSS. Jadi satu-satu nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan melakukan pengujian persyaratan analisis data ini. Oke, yang pertama kita akan lakukan uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ada 4 tadi uji persyaratannya.
Yang pertama, uji normalitas. Pastikan data Anda itu berdistribusi normal. Ini ada satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ataupun oleh peneliti. Di sini ada ya. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan menyebar mengikuti distribusi normal atau tidak dengan cara melakukan uji Shapiro-Wilk. Kenapa dia menggunakan uji Shapiro-Wilk? Bukan uji menggunakan pengujian menggunakan eh, apa namanya uji. Oke, kita bicara uji Shapiro-Wilk dulu. Menurut uji Shapiro-Wilk ini dikatakan bahwasanya untuk sampel data kurang dari 50, berarti kita harus menggunakan pengujiannya adalah menggunakan uji Shapiro-Wilk. Gitu ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah hipotesis juga di dalam hipotesis ini tujuannya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan pada saat Anda melakukan pengujian dengan menggunakan alat. Alat yang akan digunakan di sini adalah SPSS. Di sini ada hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Di sini hipotesisnya, jika signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka keputusannya adalah data berdistribusi normal. Jika signifikansinya, nilai probability-nya ini ya, nilai probability-nya ataupun signifikansinya kurang daripada 0,5, maka keputusannya data tidak berdistribusi normal. Ini contohnya untuk hipotesis yang diajukan. Kita lihat hasil pengujian dengan menggunakan SPSS. Di dalam uji SPSS ini ada yang tadi saya mau bilang adalah Kolmogorov ya. Kenapa tidak menggunakan Kolmogorov saja? Kenapa harus menggunakan Shapiro? Karena datanya kurang daripada 50. Ini jadi catatan buat teman-teman semuanya. Jangan mentang-mentang referensi dari zaman dulu ataupun dari referensi yang sebelum-sebelumnya Anda menggunakan Kolmogorov semuanya Anda ikut-ikut atau menggunakan Kolmogorov, padahal data Anda itu kurang dari 50. Ini harus dijadikan catatan supaya kita terbiasa dengan aturan. Aturannya adalah ini, jika sampelnya kurang dari 50, artinya Anda harus menggunakan pengujian untuk uji normalitas datanya itu menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jika lebih daripada 50, uji normalitasnya bisa menggunakan dengan Kolmogorov. Oke, paham ya? Kemudian untuk hasil ujinya, output dari SPSS di dalam uji Shapiro-Wilk, memang di sini juga dimunculkan nilai dari nilai Kolmogorov, tetapi nilai Kolmogorov di sini tidak kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah nilai Shapiro-Wilk-nya. Kita lihat di sini, berapa nilai Shapiro-Wilk untuk komitmen organisasi. Nilai signifikansinya sebesar 0,84. Bagaimana hipotesisnya yang diajukan oleh peneliti? Peneliti mengajukan jika signifikansinya lebih daripada 0,5, maka keputusannya adalah data berdistribusi normal. Jika signifikansinya ataupun nilai probability-nya di bawah 0,5, maka keputusannya adalah data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil output perhitungan ya, output dari SPSS untuk Shapiro-Wilk ini nilainya didapatkan sebesar 0,84. Artinya yang A ini yang diterima. Signifikansinya di sini kita tuliskan di sini 0,86. Sorry, berapa? 0,84. Ya, kita asumsikan seperti ini. Karena nilai signifikansinya 0,8 atau lebih daripada 0,5, maka keputusannya data berdistribusi normal. Selesai untuk uji normalitas. Jelas ya. Jadi data ini berdistribusi normal. Bagaimana dengan gaya kepemimpinan? Kita lihat di sini, nilai signifikansinya 0,117. Ini pasti signifikan. Kemudian bagaimana dengan budaya kerja? Nilainya sebesar 0,086. Artinya ini signifikan juga. Jadi ketiga variabel ini dari sisi normalitas datanya ini normal karena nilainya di atas 0,05 dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Ini untuk uji normalitas.
bagaimana key plotnya. Kita jelaskan di sini key plotnya di sini ya. Sebaran datanya mengikuti garis. Jika data-datanya ini menyebar ke sini, ini tidak normal nih, ya. Pastikan data-data Anda yang Anda gunakan dengan menggunakan key plot di dalam output SPSS, data itu harus ada di garis. Tidak boleh ada di luar garis ataupun jauh. Jika jauh, data-datanya itu kemungkinan data itu tidak akan berdistribusi normal. Itu. Kemudian uji autokorelasi. Mungkin untuk uji-uji ini saya akan skip. Nanti ada sesi dari pihak prodi meminta, nanti minta untuk diberikan satu workshop untuk mahasiswa terkait untuk uji-uji ini. Insya Allah nanti akan saya berikan. Jadi tutorialnya nanti akan saya berikan pada saat workshop tersebut. Ya, ini wajib untuk semua mahasiswa loh. Oke, ini untuk uji autokorelasi Anda jelaskan. Ya, untuk uji autokorelasi yang dilihat adalah nilai Durbin Watson-nya. Berapa nilai Durbin Watson-nya? Nanti Anda bandingkan antara Durbin Watson atas dan kemudian bagaimana nilai Durbin Watson bawahnya, nilai atas dan nilai bawah. Ini berdasarkan tabel, ya. Dan kemudian nanti ada multikolonitas. Di sini yang dilihat adalah nilai V toleransi dan VIF-nya, ya. Kemudian untuk uji heterogenitasnya di sini menggunakan grafik part. Jadi yang dilihat adalah nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya ini tidak terjadi heteroskedasitas untuk data tersebut. Oke. Itu untuk uji persyaratannya. Jika data yang kita gunakan semuanya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, artinya bisa kita lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya. Bagaimana seandainya data yang kita punya tidak mengikuti salah satu persyaratan yang ada? Kemungkinan data Anda ada yang missing, ataupun data Anda ada yang salah. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Mungkin Anda lakukan ln, kemudian yang keduanya Anda lakukan dengan log, yang ketiganya mungkin dengan menggunakan transformasi data. Mungkin data yang Anda gunakan masih bentuk ordinal. Anda paksakan untuk diuji ataupun diolah dengan SPSS. Akhirnya data itu tidak berdistribusi normal. Paham ya? Itu untuk persyaratan analisis data. Kemudian persyaratan analisis yang selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada uji validitas. Apa sih itu uji validitas? Kita mengukur bagaimana data ini bisa kita gunakan, bahwasanya data ini secara tepat bisa digunakan untuk mengukur variabel, bisa mengukur indikator-indikator yang ada di sana. Di sini kita menggunakan SPSS juga untuk uji validitas dan reliabilitas. Nanti tutorialnya saya skip di materi ini, nanti kita lihat di penjelasannya di tutorial di materi pada saat workshop ya. Di sini hasil dari validitas data ini valid semuanya, kemudian ukuran untuk menguji reliabilitasnya data ini reliable juga ya. Kemudian setelah itu kita deskripsikan apakah data ini ada yang valid, ada yang tidak valid. Jika data ini tidak ada yang tidak valid, kita buang dan kemudian kita olah lagi. Bagaimana caranya jika ada data yang tidak valid? Artinya begitu kita temukan ada hasil olah pertama, pengolahan data yang pertama dalam kasus validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS, munculkan dulu data-data yang awal kita lakukan uji itu. Jika kita dapatkan data itu ada yang tidak valid, kemudian kita lakukan rekalkulasi dengan cara apa? Data-data yang tidak valid itu kita buang lagi, kemudian kita lakukan perhitungan ulang. Setelah perhitungan ulang sudah kita lakukan, nanti data yang awal yang sebelum dibuang dan data yang setelah dibuang itu nanti Anda masukkan di deskripsi di sini. Supaya kita tahu bahwasanya data awal seperti ini,
ternyata banyak yang tidak validnya, kemudian setelah itu dibuang, kemudian data yang validnya itu ada sebanyak sekian, kemudian direkalkulasi hasilnya seperti ini. Jadi ada perbandingan sebelum dan sesudahnya ada data itu di sini. Itu ya, untuk validitas dan reliabilitas. Kemudian setelah validitas dan reliabilitas, nanti uji persyaratan yang lainnya adalah koefisien korelasi berganda dan koefisien determinasi, ya. Dan nanti di sini untuk koefisien korelasi ini juga nanti Anda harus lihat juga di sini. Ya, di sini ada outputnya dari SPSS. Bagaimana cara bacanya? Sebetulnya di sini sudah ada. Bagaimana itu untuk koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Di sini hanya saya berbicara dari sisi sistematikanya saja, dari sisi sistematikanya yang akan saya bahas. Bahwasanya ini loh urutan-urutan yang harus Anda penuhi. Setelah validitas berarti koefisien korelasi berganda dan koefisien determinasi. Setelah itu lakukan uji regresi linear berganda. Hasilnya seperti apa? Setiap mahasiswa pasti punya data yang berbeda dan hasilnya pun akan berbeda dan pasti deskripsinya juga akan berbeda. Tetapi dengan menggunakan alat yang sama, misalkan SPSS. Ini ya. Kemudian di sini ada persamaannya juga, dan setelah kita melakukan itu baru kita melakukan pengujian hipotesis. Langkah selanjutnya dalam pengujian hipotesis ini adalah melakukan uji signifikansi secara parsial dengan melakukan uji T. Ya, ini urutannya. Uji signifikansi parameter dengan menggunakan yang kita bandingkan adalah menggunakan uji T. Membandingkan T hitung dengan menggunakan T tabel. Apa itu T hitung? T hitung itu adalah data yang kita dapatkan berdasarkan output yang kita dapatkan dari SPSS. Kalau T tabel itu berdasarkan tabel, ya, berapa T tabelnya, berapa T hitungnya, nanti dibandingkan. Di sini ada contoh hipotesisnya untuk uji signifikansinya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian hipotesis yang keduanya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Itu ya. Ini untuk parameternya ataupun untuk hipotesis yang diajukan di dalam setiap pengujian hipotesis. Ini variabel untuk melihat hubungan ataupun besarannya pengaruh. Ya. Pengaruh antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, seberapa besar, itu menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Kemudian selanjutnya adalah uji signifikansi secara simultan dengan menggunakan uji F. Nanti di dalam uji F juga kita sama membandingkan antara uji F hitung dengan menggunakan F tabel juga. Nanti kita bandingkan. Di sini ada hipotesisnya. Hipotesis yang diberikan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya HA diterima. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti HA ditolak. Itu saja kuncinya. Hipotesis yang diajukan adalah HO tidak ada pengaruh antara budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Di sini harusnya ada hipotesis statistiknya ya. Nanti Anda berikan tambahkan di sini hipotesis statistiknya seperti apa. Hipotesis statistik itu seperti apa? Jika F tabel lebih besar daripada jika F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya HO ditolak, HA diterima. Itu yang namanya hipotesis statistik. Nah, ini ada ya. Ada hipotesis statistiknya ada nih. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini hipotesis statistiknya. Oke, berdasarkan hasil ataupun output dari SPSS didapatkan nilai F hitungnya sebesar ini. Kita bandingkan dengan F tabelnya. Berapa nilai F tabelnya? Jika lebih besar berarti HA yang diterima. Artinya hipotesis yang kita ajukan diterima. Itu terkait dengan
pengujian persyaratan analisis yang harus dipenuhi. Jadi pengujian persyaratan analisis itu yang harus dipenuhi: satu, uji asumsi klasik, kemudian uji koefisien determinasi dan koefisien korelasi, kemudian ada uji validitas, reliabilitas, kemudian uji T, dan yang terakhir adalah uji F. Itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melihat hasil dari penelitian Anda dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan SPSS alatnya, alat yang digunakan untuk mengolahnya ya. Setelah itu semuanya sudah selesai, baru kita masuk ke pokok yang paling penting adalah pembahasan. Di dalam pembahasan hasil penelitian ini, yang paling penting Anda perhatikan adalah satu. Di sini memang secara singkat ini tidak dijelaskan nih. Ini ada satu kekurangan di dalam contoh yang saya ambil. Ini di dalam pembahasan hasil penelitian di poin 4.4 ini, pembahasan hasil penelitian. Di sini Anda jelaskan dulu hasilnya seperti apa. Bagaimana koefisien korelasinya, bagaimana koefisien determinasinya, bagaimana T hitungnya, bagaimana T tabelnya. Kemudian Anda jelaskan berdasarkan hitungan tersebut, dan kemudian Anda deskripsikan juga berdasarkan analisa Anda dan sesuaikan dengan teori-teori yang ada. Itu tugas Anda dalam membuat pembahasan hasil penelitian. Jadi dibandingkan antara hasil penelitian, hasil perhitungan Anda seperti apa, dan kemudian teorinya seperti apa. Itu harus Anda bahas di dalam pembahasan hasil penelitian di sini nih. Ya, di sini. Kita belum masuk ke dalam perbandingan berdasarkan jurnal. Itu belum. Ini berdasarkan teori dan hasil pembahasan yang Anda lakukan saja di sini. Kemudian yang tahap keduanya nanti baru Anda lakukan di sini sesuai dengan rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalah yang ada di penelitian Anda? Jika rumusan masalahnya ada 3, berarti Anda juga harus bisa menjawab 3 pembanding di sini, ya, di dalam pembahasan. Jika rumusan masalahnya terdapat pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Jadi di sini nanti Anda harus juga membuat hal yang sama seperti kayak di rumusan masalah. Kemudian Anda di sini Anda deskripsikan dari hasil penelitian Anda seperti apa. Ini ya, hasil penelitian yang Anda lakukan seperti apa hasilnya terkait dengan hasil budaya kerja terhadap komitmen organisasi ataupun X1 terhadap Y. Seperti apa hasil penelitian Anda. Dan kemudian Anda lihat lagi dari hasil penelitian yang relevan ataupun dari jurnal yang Anda punya. Inilah fungsinya jurnal. Jadi membandingkan hasil penelitian Anda saat ini dengan hasil penelitian terdahulu. Nanti di sini Anda bandingkan berdasarkan hasil penelitian Anda seperti ini, dan kemudian berdasarkan hasil penelitian terdahulu seperti apa. Ini dijelaskan juga di sini. Kemudian setelah itu Anda buat sintesis, ya. Anda buat sintesisnya di sini. Ini sintesis nih namanya nih. Artinya Anda membuat sebuah sintesis. Hal ini membuktikan bahwa implementasi budaya kerja telah menjadi nilai yang dan perilaku dalam aktivitas kerja pegawai dilaksanakan dengan baik, akan mendukung adanya komitmen pada organisasi. Ini yang harus Anda buat nantinya juga. Jadi di sini ada hasil pengamatan, hasil penelitian Anda. Di sini ada hasil dari penelitian terdahulu, Anda bandingkan dan kemudian buat sintesisnya. Ini simple nih sintesisnya nih, ya. Kemudian pembandingnya cuma hanya satu. Pak, bagaimana kalau saya bandingkan hasil penelitian saya itu misalkan lebih daripada satu penelitian terdahulunya? Boleh, 2, 3 itu jauh lebih baik lagi, ya. Supaya nanti kita bisa melihat bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh si A, bagaimana penelitian yang B, si C, dan hasil penelitian Anda itu seperti apa. Itu boleh. Kemudian kita buat lagi yang keduanya, rumusan yang menjawab rumusan masalah, ya. Kita menjawab rumusan masalahnya di sini nih. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi? Ini X2 dan kemudian Y. Bagaimana pengaruhnya? Ini hasil penelitian Anda seperti apa? Nanti Anda jelaskan di sini berdasarkan hasil penelitian yang ada di atas. Kemudian bagaimana
hasil penelitian terdahulu sesuai dengan data yang Anda punya ataupun jurnal yang Anda miliki. Nanti Anda buat pembandingnya, kemudian Anda buat sintesisnya juga di sini, ya. Ini harusnya bukan hanya angka-angka yang Anda munculkan di sini, tetapi Anda juga harus bisa menjelaskan ataupun membuat sebuah kesimpulan dari penelitian Anda ataupun kemudian dari jurnal ataupun dari teori yang Anda bandingkan, kemudian di sini buat sintesisnya. Itu. Kemudian menjawab rumusan masalah yang ketiga dalam pokok pembahasan ini adalah secara simultannya seperti apa pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi. Ini pun nanti Anda bahas juga. Jadi pastikan ini tiga-tiganya ada. Ya, kalau memang ada rumusan masalahnya ada 4, berarti Anda harus membuat pembahasan dalam rumusan masalah dalam pokok pembahasan itu ada 4 juga. Kalau ada 3 ya 3. Jadi nanti di sini harus dijelaskan juga. Oke ya. Ini dan kemudian yang terakhir adalah di 4.5 keterbatasan penelitian. Ini yang biasanya ditinggalkan oleh para mahasiswa pada saat Anda membuat skripsi. Udahlah, pembahasan masalah sudah selesai tuh. Sedangkan ada satu poin yang krusial di sana, yaitu keterbatasan penelitian. Ini keterbatasan penelitian ini sangat penting untuk peneliti buat, karena apa? Supaya nanti menjadi acuan bagi para peneliti-peneliti nantinya, ya, peneliti-peneliti di masa yang akan datang. Pada saat dia akan meneliti di tempat yang sama ataupun dengan menggunakan variabel yang sama, dia temukan ada kekurangan pada saat melakukan penelitian ini. Apa saja kekurangannya itu dijelaskan di sini, ya, supaya nanti menjadi ukuran bagi peneliti yang akan datang bisa memperbaiki lagi. Jangan sampai ada masalah seperti ini lagi nih, keterbatasannya. Bagaimana mengeliminasi keterbatasan yang ada saat ini. Gitu loh. Ya. Oke. Ini keterbatasan penelitian pastikan harus ada. Itu saja untuk penjelasan terkait untuk yang ada di bab 4. Intinya adalah bagaimana kesiapan Anda dalam menyusun bab 4 ini di dalam hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan data yang Anda punya. Jika ada pertanyaan, nanti silakan Anda ajukan ataupun Anda tulis di kolom komentar. Di kolom komentar pertanyaan nanti insya Allah akan saya jawab. Dan kemudian untuk tutorialnya nanti akan saya upload ataupun nanti akan kita lakukan semacam kayak workshop dengan sistem daring kali ya. Ini yang diminta oleh prodi, nanti akan saya berikan juga. Materi sudah ada, tinggal hanya nunggu waktunya saja ya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam pelatihan tersebut ataupun dalam workshop tersebut, supaya Anda jauh lebih memahami, supaya data-data yang Anda punya kemudian diolah dengan baik dan hasilnya juga jauh lebih baik lagi, supaya nanti di pembahasannya juga akan lebih terfokus dan terperinci lagi. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.